Bagaimana tanggapan tentang yang lagi viral saat ini, Pak, tentang pembuangan sesajen yang ada di lereng Gunung Semeru? Menyikapi peristiwa itu sebenarnya inilah saya perlu mengatakan perlunya belajar sejarah. Sebagaimana diingatkan Bung Karno ya, Bapak bangsa kita, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan sebenarnya bagaimana keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa perkembangan yang sangat pesat dan menjadikan negara kita mayoritas muslim itu tidak lepas dari yang namanya toleransi. Toleransi ini sangat dicontohkan oleh para pendahulu dari mulai zaman klasik. Sebut saja misalkan era Sriwijaya. Sriwijaya selama ini dalam pelajaran-pelajaran dikatakan sebagai kedatuan Buddha, Buddhisme, macam-macam itu. Tetapi di Museum Damaskus Syria itu ada surat dari Baginda Sri Indrawarman, raja kedua atau penguasa kedua Sriwijaya itu, yang meminta bantuan guru-guru agama Islam kepada Gubernur Umar bin Abdul Aziz di Damaskus. Dan ini menunjukkan bahwa Sriwijaya tidak sepenuhnya untuk satu agama saja. Ini sejak kedatuan Sriwijaya. Merujuk lagi pada bagaimana perkembangan tentang toleransi ini. Majapahit sebagai imperium kedua, kerajaan besar yang meliputi wilayahnya hampir jazirah Asia Tenggara, itu memiliki pujangga-pujangga yang masyhur, dua kakawin, kitab kunonya, satu tentang kebinekaan lewat karyanya Putan Tular, kitab Sutasoma yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada dharma yang mendua, tidak ada kebajikan yang mendua. Artinya di Majapahit itu setara kedudukannya. Itu pun dikuatkan dengan Negara Kertagama karya Prapanca, disebutkan dalam pembukaannya kalau nggak salah, dan juga disebutkan dalam karya Prapanca itu ada pejabat kerajaan yang khusus mengurusi tentang agama-agama. Ada Dharma Diaksa Ring Kasugatan itu untuk Siwa Buddha, Dharma Diaksa Ring Kasayawan untuk Siwa, Dharma Diaksa Ring Karsian untuk agama Resi, dan juga Muslim sudah mulai diterima pada saat itu. Dan ketika kita menelaah lagi, menelusur tentang sejarahnya Wali Songo, salah satu anggota Dewan Wali Songo yakni Sunan Giri, yang peninggalannya masih dapat kita saksikan di Giri Kedaton. Salah satunya kalau tidak salah Sunan Prapen, itu dikenal itu sampai zamannya VOC itu dikenal sebagai Sultan Bukit atau pemerintah, dalam hal ini penguasa waktu itu belum masuk ke kolonial ya, masih VOC, masih perdagangan. Itu disebut sebagai Paus Islam dari Jawa karena beliau sebagai ahli strategi, ahli, seorang negosiator yang ulung, dan juga merupakan duta dari spirit Islam waktu itu. Nah, sejarah Sunan Ampel juga menunjukkan tentang toleransi yang cukup tinggi. Sunan Ampel disebutkan sebagai keturunan Campa. Nah, sejarah panjangnya waktu era Singasari itu ada politik yang namanya Cakrawala Mandala untuk menghadapi invasi, salah satunya invasi Mongol. Itu adalah perluasan atau penyatuan wilayah-wilayah Nusantara. Itu sampai ke Campa, mendekati Thailand. Nah, salah satu saudara perempuan kalau nggak salah, pokoknya dari Singosari, namanya Tapasi, itu dinikahkan dengan raja dari Campa. Nah, itu kemudian semakin salah satu keturunannya, diantaranya yang keturunan dari kerabat itu, yang akhirnya menjadi Sunan Ampel. Kenapa Sunan Ampel sangat diterima di Majapahit? Karena memiliki darah Singosari, dan Majapahit adalah merupakan representasi dari Singosari jilid kedua.
Kemudian menelusur lagi tentang bagaimana toleransi ini begitu berkembang di negeri ini. Semisal masa Medang, Pusindo itu agamanya Siwa. Pusindo yang kemudian dikenal memindahkan kerajaan itu ke Tamelang yang diduga Tembelang Jombang abad ke 10 ya. Kemudian memindahkan kerajaan ke Watugaluh yang juga masih di Jombang, di Watugaluh Ndiwek sekarang. Itu beliau beragama Siwa tetapi menugaskan penulis kerajaan atau semacam sastrawan kerajaan untuk menerjemahkan kitab Buddha bernama Sanghyang Kamahayanikan. Nah, ini adalah wujud-wujud toleransi yang merupakan representasi dari bangsa Nusantara, terutama Indonesia, karena bangsa Nusantara memiliki DNA toleransi, bukan intoleransi. Nah, terkait dengan bagaimana pola-pola termasuk kemudian peristiwa intoleransi terjadi, sekali lagi saya menduga karena tidak adanya kepedulian untuk melihat sejarah, karena agama apapun itu bisa masuk ke Indonesia dan diterima dengan tangan terbuka, itu karena toleransi. Tapi kita kan menduga di sana juga banyak sekali suku Tengger ya Pak ya, di lereng gunung. Kan keharmonisan antar agama sudah terjalin. Adanya seperti itu sangat disayangkan ya Pak, merusak keharmonisan yang ada di daerah tersebut. Saya jadi ingat bahwa Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim itu diangkat oleh Majapahit menjadi kepala sah bandar, kepala pelabuhan, dan mendapatkan tanah perdikan. Betapa luhurnya ya Majapahit menerima dengan tangan terbuka seorang Maulana Malik Ibrahim dan diangkat menjadi orang kepercayaan kepala pelabuhan. Belum lagi ketika Muhibah Cheng He Sampokong, jejak-jejaknya di daerah Jawa Timur, dan meskipun secara artefak masih sulit dibuktikan, tapi dari cerita tutur sejarah itu sangat kental dan sangat kuat. Bahkan beberapa petilasan itu dianggap sebagai petilasannya Cheng Ho. Nah, tentang bagaimana peristiwa itu terjadi, saya pikir saya pernah mengikuti ya tahun 2010-an itu penelitian budaya Tengger, dan uniknya di Indonesia itu hampir semua keyakinan itu mengarah pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di Bali itu mengenal Sang Hyang Widiwasa, tapi kalau di Tengger itu kalau tidak salah itu Sang Hyang Basuki Tunggal atau apa itu, yang intinya adalah Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah, terkait dengan bagaimana memandang sesaji itu dari sesajian. Nah, sesajian itu banyak cara dilakukan nenek moyang untuk melakukan itu. Itu adalah karena begini, bangsa Nusantara itu melakukan komunikasi salah satunya dengan bahasa simbol. Nah, bahasa simbol. Maka sesajian itu sebenarnya saya tidak kemudian menjelaskan satu persatu tentang itu, tapi itu adalah simbol. Seperti di masyarakat Jawa, bagaimana tanaman tebu itu dimaknai sebagai antepeng kalbu, seperti itu. Artinya apa? Bahwa kualitas keimanan, keyakinan, ketauhidan itu ketika memandang tebu wulung gitu sebagai perwujudan, diingatkan untuk bahwa jangan hanya dohirnya, jangan hanya lahirinya yang dibangun, tapi juga kolbunya. Dalam hal ini melihat tebu dengan antepeng kalbu. Banyak hal sebenarnya seperti itu. Nah, soal keharmonisan ya ini cukup disayangkan karena kita sebagai muslim pun mempunyai satu acuan yang jelas, lakum dinukum waliyatin. Nah, saya pikir itu jawaban saya. Apa ya Pak yang harus dilakukan segala lini yang ada di masyarakat Indonesia ini agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini? Ya, kembali pada pesannya Bung Karno. Salah satu pidato beliau mengatakan jadi intinya bahwa
kalau kalau jadi Hindu jangan jadi orang India kan, seperti itu. Kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi, kalau jadi Islam jangan jadi Arab, tapi bolehlah kita tetap sebagai orang Indonesia yang beragama, yang diakui di negeri ini, seperti itu Mas. Dan tentunya bahwa setiap orang yang beragama, setiap orang yang bertuhan mempunyai aturan-aturan yang jelas tentang hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan antar sesama manusia, hubungannya dengan semesta, semuanya ada. Tinggal kita untuk berusaha mendalami dan juga menghayati apa yang kita pilih untuk dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sebagai seorang muslim, bagaimana kita menjadi muslim yang baik? Sebagai seorang penganut lain, bagaimana kita berpenganut yang lain yang sebaik-baiknya, yang sesuai dengan aturan, anjuran, ajarannya, seperti itu. Saya pikir itu.